Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khutbadikullati adrikna. Hadirin yang semuliakan, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Jadi kita akan menjawab pertanyaan daripada Kang Mas ya. Kang Mas kita, sedulur kita, saudara kita, ikhwan kita. Beliau bertanya tentang bagaimana sebenarnya kita itu bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, Mas? Bagaimana wujudnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti, Mas? Dan seperti apa? Nah, jadi ini pertanyaan yang sangat bagus dan perfect. Namun perlu hati-hati juga dengan keyakinan yang mengatakan bahwa Allah itu hanya ada dan disaksikan di akhirat saja. Ini jelas, sangat jelas menentangi atau membeloi faham-faham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu wujud sifat Allah Subhanahu wa taala itu wujud. Wujudnya tetap laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan sesuatu. Kemudian ketika sudah laisa kamitslihi syai', kemudian telah sedia, kemudian baqa billah, tidak berubah-berubah, tetap seperti itu. Lalu ada pikiran kita bahwa nanti di akhirat, setelah kita meninggal, setelah kita mati, maka Allah Subhanahu wa taala dilihat dengan yang sesungguhnya. Dilihat dengan yang sesungguhnya di akhirat nanti ketika di surga, seperti menatap bulan purnama. Nah, itu perlu diinikan dulu, itu mutasyabihat itu. Jadi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tapi ada juga yang guru-guru kita dulu di tarekat, banyak itu ada 1 sampai 3 orang mursyid sepakat itu, Kang Mas, sepakat mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada di dunia. Allah itu hanya ada di akhirat. Nah, itu kalau diambil di dalam bahasa Thariqah itu benar. Kenapa? Maksud daripada Allah Subhanahu wa taala itu adanya di akhirat, koneksinya, frekuensinya itu di akhirat. Contoh, ketika kita melihat dengan mata, mendengar dengan telinga, berbicara dengan mulut, kuasa dan kehendak kita, itu frekuensinya dunia bagi ahli Thariqah. Tetapi ketika kita memandang dengan rasa sejati yang maha suci meliputi segala sesuatu itu, maka itu bisa dikatakan dimensinya di akhirat. Tubuhnya di dunia, namun dia batinnya di akhirat, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, melihat nyata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para ahli Thariqah. Makanya dikatakan juga, kenapa kok misalnya Allah itu lebih dekat daripada urat nadi leher, kemudian selalu menyertai daripada hamba-hambanya. Kenapa harus pakai buruk untuk menemui Allah Subhanahu wa taala, melewati langit pertama, 2 sampai 7 sampai Sidratul Muntaha, sampai bertemu Allah di wilayah tersebut. Nah, ini yang jadi permasalahan. Dikiranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Isra Mi'raj bertemu Allah. Dikiranya Allah bertempat di Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha ya ada Allah, di langit ke-7 ya ada Allah, di langit ke-6 ya ada Allah, langit ke-5 ya ada Allah, ke-4 ya ada Allah. Hakikatnya ke diri ada semua. Ada semua. Kemudian Allah yang sangat dekat seperti itu. Misalnya contoh, saya mau ke teras rumah saya. Kita mau ke teras rumah. Apakah saya harus pakai motor untuk ke depan rumah, padahal cuma 3 langkah ke depan sudah sampai? Nah, itu yang dimaksud para ahli Thariqah, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada di frekuensi dunia, tapi adanya frekuensi akhirat dengan menggunakan rasa sejati. Menyaksikan Allah dengan nurani, dengan Rasulullah, dengan sifat Allah hayat, hayat itu Rasulullah. Menyaksikan Allah dengan Allah.
menyaksikan Allah dengan nurnya. Banyak istilahnya. Itu yang dimaksud guru-guru kita, mursyid-mursyid kita di Thariqah. 3 orang bahkan 4 orang mursyid mengatakan begitu. Jadi itu frekuensinya berapa? Seperti radio. Nah, ada 12,5 FM. Kita tidak bisa mendengar radio itu kalau kita frekuensinya salah-salah, harus pas. Nah, begitu juga nomor telepon harus pas. Itu yang dimaksud. Namun para ahli tauhid, ma'rifat tauhid yang sejati sebenarnya tidak lagi memerlukan menutup mata, kemudian memfokus-fokuskan diri, menghilang-hilangkan diri untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Buka mata kah, jalan kah, tidur kah, berdiri kah, rukuk kah, di WC kah, semua menyaksikan Allah dengan senyata-nyatanya. Dan ketika dia memahamkan orang kepada Allah Subhanahu wa taala, secara syariatnya, maka seperti yang kita bilang, 100 orang dia di situ yang dia pahamkan, dia perlihatkan secara syariat, maka 100 orang itu juga menyaksikan Allah dengan senyata-nyatanya, jelas terang, lebih terang daripada matahari. Jadi kalau pikiran ini selalu was-was, selalu ragu-ragu tentang pertemuan Allah di dunia ini, maka dia akan selalu was-was sampai meninggal. Selalu dalam keraguan-raguan, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah sangat nyata terang. Makanya dikatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Pikirkan tentang makhluk, jangan pikirkan tentang zat. Apapun yang dipikirkan itu bukan Allah. Semua itu adalah tajalli Allah. Mau cahaya kah, merah kah, cahaya kuning kah, mirip kita kah, ini kah, itu kah, pokoknya energi kah, atom kah, itu bukan Allah. Energi, frekuensi, atau apakah namanya kah, proton, neutron kah, itu masih Nur Muhammad, bukan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu bukan sesuatu, zatnya maha suci. Tidak ada yang mampu mengatakan seperti itu dengan keadaan energi itu. Energi itu masih pancaran dari hembusan Allah. Kalau kita berkata itu di titik dia, titik Ahmad Rasulullah. Dari titik Ahmad Rasulullah itu, proton, neutron, energi kah, itu memadat alam semesta, begitu. Itu bukan Allah Ta'ala. Kemudian jangan kita katakan sifat hayat, yakni Ahmad Rasulullah, itu adalah Allah. Jangan. Hanya jangan katakan, jangan betul-betul katakan bahwa wasilah atau utusan itu adalah Allah Ta'ala. Namun jangan menceraikan utusan itu dengan yang mengutus. Beda. Sifat Ahmad Rasulullah itu sifat Allah, bukan Allah. Sifat Allah. Namun siapa yang menceraikan sifat dengan zat, maka itu orang tidak selamat. Alamat tidak selamat, karena dia menafikan sifat kemahatunggalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini kaum Mu'tazilah yang berkedok dengan cara menginjak-injak daripada paham-paham yang merasa pendiriannya benar. Ini adalah cara-cara ma'rifat iblis yang meninggi, merasa paling benar di antara yang lainnya. Ma'rifat iblis itu berdiri terus, tidak mau tunduk. Tidak mau tunduk, padahal buta mata hatinya, tidak memandang Allah di dunia dan akhirat. Maka kita tarik ke diri. Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat tetap sama saja. Jadi ini harus dipegang betul-betul. Sejak pertama awal mula, sebelum awal mula dijadikan Nur Muhammad, dijadikan Ahmad Rasulullah, ditajallikan, Allah Subhanahu wa taala tetap seperti itu, tidak berubah sama sekali. Sampai kapanpun
Hancur alam semesta pun di zamannya Nabi Adam sering diulang. Hancur alam semesta kah? Apakah? Tetap Allah begitu. Jadi selama-lamanya, ini selama-lamanya, bukan 50 juta tahun, triliunan juta tahun, tidak. Selama-lamanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah berubah. Makanya apalagi kita membahas hakikatnya diri Allah Ta'ala sebenarnya, itu lebih-lebih laisa kamitslihi syai'un lagi. Nah, maka itu tadi, jangan memikirkan, carilah jalan wasilah yang ada pada diri masing-masing. Percikannya Ruh Kudus itu ada pada diri. Ruh suci itu ada pada diri masing-masing. Percikannya, bukan dia di dalam. Kedudukannya, hembusan Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Bukan wa nafakhtu fihi min nafsi, bukan. Min nafs bukan. Min ruhi. Ruhku, hembusanku dari zat Allah. Itu bukan masuk ke dalam, bukan hanya masuk ke dalam terus terpisah-pisah, tidak. Seperti kemarin memencar. Nah, di situ itu dengan jalur itu, itulah rasa sejati. Rasa sejati itulah yang menyaksikan Allah Ta'ala nyata senyata-nyatanya. Coba tidak ada rasa sejati, coba tidak ada Roh Kudus, apakah bisa melihat ini mata? Kenapa bisa melihat mata? Karena ada cahaya Allah di situ, ada utusan Allah di situ, terpantul keluar cahayanya ke mata, melihat dia. Terpantul ke telinga, melihat dia. Mendengar dia. Terpantul ke mulut, berbicara dia. Jadi alam semesta ini zulumat, gelap, segelap-gelapnya. Apa yang membuat kita melihat? Adanya Roh Kudus. Terpancar dia, terpancar. Tapi orang buta mas, kenapa tidak melihat? Karena ada organnya yang rusak. Bukan Roh Kudus yang rusak. Nauzubillah min zalik. Nah, ketika itulah di situ Roh Kudus ini tertutup dengan si nafs, si jiwa yang selalu mengaku bahwa dia melihat. Padahal si jiwa ini dipancarkan cahaya, jadi seolah-olah si jiwa itu yang melihat, si jiwa itu yang mendengar. Nah, kitalah itu. Ketika kita seperti dalam keadaan seperti itulah hawa nafsu, itulah iblis. Nah, padahal sebenar-benarnya Roh Kudus itulah, pancaran ilahiyah itulah yang suci dari maha suci, itulah yang melihat, itulah ya yang memberi rasa. Ini kan perasaan kita saja. Perasaan kita saja. Perasaan. Terbawa kita. Pengakuan. Nah, ini yang disuruh untuk dikembalikan. Kembalikan kepada Roh Kudus. Koneksikan terus. Koneksikan. Nah, ada pada diri masing-masing. Sambungkanlah ke situ. Itu jalurnya. Kalau sudah fana lah. Nah, baru Roh Kudus itu yang menyaksikan Allah. Saksikanlah senyata-nyatanya meliputi segala sesuatu. Kalau masih kita mengatakan yang mana Allah Ta'ala, berapa waktu, berapa lama untuk menyaksikan Allah, ya tergantung daripada mursyidnya misalnya, dia memahamkannya atau tidak. Kalau tidak hanya amalia-amalia, ya itu prosesnya belum tentu sampai meninggal kenal. Belum tentu sampai meninggalnya hanya amal begitu, belum tentu. Belum tentu sampai 60 tahun, belum tentu. Tapi ada juga yang 5 hari tiba-tiba langsung diperkenalkan Maha Suci yang meliputi segala sesuatu. Kalau dikasih langsung dikasih kode, dikasih lihat, disaksikan langsung. Nah, itu 1 detik kan bisa langsung melihat, menyaksikan. Tinggal bagaimana dijaga saja. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ingatlah, hanya dengan sadar Allah hati menjadi tenang. Sadari Allah. Jadi kalau sudah didapat, disadari, tidak ada lagi kata mencari Allah. Mencari Allah tidak lagi. Tinggal mau dijaga. Tinggal waspada kesadarannya. Si jiwa itu
meleburkan ke rasa sejati. Rasa sejati itu yang menyaksikan Allah. Tinggal dijaga saja, sudah. Sambil beramaliyah, muamalah, muasyarah, adab, akhlak dan sebagainya. Tinggal itu saja. Tidak ribet sebenarnya itu ilmu ma'rifat, tauhid. Cuma yang bikin ribet adalah kita dan berbagai rakam-rakam amsilan, perumpamaan-perumpamaan. Bukan ini, tidak. Artinya begini. Beliau-beliau yang sudah memahami tamsilan-tamsilan ulama-ulama kita dan sebagainya itu sudah ma'rifat duluan, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini hati sudah keras, sudah terputar-putar di permisalan, sudah tertahan di dalil. Ya Al-Qur'an dan hadis, ijma' dan qiyas itu pedoman itu tidak bisa tidak. Kalau kita di ajarannya Nabi Muhammad SAW, jalannya Nabi Muhammad SAW itu pedoman. Namun jangan tertahan di situ terus. Kalau sudah dapat, selamilah sampai menyaksikan Allah. Nah, kalau sudah sampai menyaksikan Allah, untuk rambu-rambunya nanti ketika kita tidak terjerumus, tetap kembali kepada Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas itu tadi. Jadi tidak menyelisih itu Al-Quran Qadim dengan Al-Quranul Karim. Kalau menyelisih Al-Quranul Qadim dengan Al-Quranul Karim, bukan pasti kalam dari Al-Quranul Qadim itu, bukan dari kitab Qadim, pasti dari syaitan. Kalau menyelisih Al-Quranul Karim, hadis dan sebagainya, itu sudah sunnatullah, satu paket. Kalau menyelisih, perlu perbaiki dulu. Pasti ada yang salah di kalam-kalam itu. Nah, itu tadi, kalamnya tanpa huruf, tanpa suara, getaran, namun paham. Nah, itulah yang bahayanya, kita terlalu banyak berpikir. Menyapu saja berpikir, tanpa ini lupa lagi, baru dikira ilham. Padahal itu dalam pikiran perasaan yang kemana-mana. Nah, dalam keadaan sadar billah, sampai fanafillah. Nah, itu saja. Jadi jangan lagi melanglang buana mengatakan bahwa Allah itu sangat sulit. Ma'rifat mengenal Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan Allah itu bagaimana caranya dan sebagainya. Tidak. Begitu saja. Jalurnya itu lurus saja, sudah selesai, tinggal mau dijaga. Musyahadakan saja, tinggal mau difana. Dapat fana, tinggal dijaga fananya, sudah selesai. Jangan terlalu lama. Nah, baru nanti berjalan mau cari ilmu-ilmu yang, karena ilmu Allah itu luas, cuma jangan sampai mendapatkan terlalu banyak ilmu baru tidak diamalkan juga. Itu juga yang menyiksa nantinya. Terlalu banyak, tidak ada pengamalan. Dan ilmu-ilmunya tidaklah bermanfaat untuk dirinya. Nah, begitu. Jadi betul-betul carilah ilmu-ilmu yang betul-betul bermanfaat, yang bisa dipakai. Bukan hanya lewat saja baru kita tinggalkan, tidak. Ambil. Nah, makanya sedikit tapi istiqomah berlanjut, alhamdulillah, daripada terlalu banyak namun menjadi hujah bagi kita, menjadi ketinggian, merasa paling benar, merasa aku paling benar, merasa tarekatku paling hebat dan sebagainya, itu yang menjadi hijab. Nah, jadi mungkin begitu hadirin sekalian, jangan lagi meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya di akhirat, tapi dunia, akhirat dan semua meliputi alam semesta, meliputi martabat 7, meliputi semuanya. Tidak ada alam yang tidak ada Allah. Di situ saksikan sadar billah, wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang buta matanya di dunia, maka dia akan buta di akhirat, lebih-lebih buta dan sesat jalannya. Mungkin begitu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.